Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah ketenangan itu, inilah kemerdekaan jiwa, kemerdekaan nyawa, kemerdekaan hati, kemerdekaan roh. Telah dikembalikan amanah-amanah kehidupan ini kepada sang hidup, kepada uripe Allah. Fadkhuli fi ibadi. Bila sudah kau kembalikan semuanya dengan rela dan ridho, maka Allah pun meridhoimu. Maka itulah yang dimaksud pengabdian. Itulah yang dimaksud persembahan. Dipersembahkan lagi apa-apa yang bukan milik kita kepada Sang Pencipta. Bila sudah demikian, maka kita tergolong orang-orang yang mengabdi. Bila kita sudah tergolong orang-orang yang mengabdi di segala apapun, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Apa surganya Allah? Ketika kedamaian ada di dalam dadamu. Apa surganya Allah? Ketika hanya Allah yang menyuguhkan apa-apa yang kau inginkan. Ketika hanya Allah yang menyuguhkan, ketika kita kerentek ingin makan, maka makanan sudah ada. Kita kerentek ingin minum, maka minuman sudah tersedia. Coba bila makanan dan minuman tidak ada. Kerentek manusianya, aku ingin makan tapi makanannya tidak ada. Ya, itu bukan surga. Surga adalah seumpama dalam hati kita, aku ingin merokok, rokoknya sudah ada, ini rokoknya. Tinggal apinya saja. Ketika aku ingin duduk, duduknya sudah ada. Ketika aku ingin bicara, ingin berdiri, ingin berjalan, ingin naik motor, naik mobil, dan sebagainya, sudah ada itu semua. Itulah yang dimaksud surganya Allah. Ketika manusianya rela, ridho dipergerakkan Allah, maka nyatalah wajhullah. Bila nyata wajahnya Allah, bila nyata kekuasaan Allah, inilah tingkatan yang lebih agung daripada surga-surga yang dibayang-bayangkan oleh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daf'ul bala. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau naik, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat,
اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan yang mau naik. Temanya ternyata manusia anti Tuhan. Kenapa manusianya anti Tuhan? Karena Tuhannya gaib. Yang wujud masih manusianya masih menjadi Tuhan di dalam dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Bunda, piye kabari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini lagi menikmati kopi yang dikirim Anda. Enak sekali. Enak Ustaz. Alhamdulillah. Ayo Bunda, apa yang mau ditanyakan perihal manusia anti Tuhan? Oh, manusia anti Tuhan. Yang maksudnya gini ya, anti Tuhan itu dia maksudnya bertuhankan mengikuti hawa nafsunya ya Guru. Masih kuat dia. Masih kuat hawa nafsunya ketimbang Tuhannya di dalam dadanya. Tapi manusia tidak mau kalau dirinya dikatakan anti Tuhan. Kenapa? Karena manusianya selama ini merasa bertuhan. Merasa bertuhannya tapi secara hawa nafsunya sendiri memahami tentang Tuhan. Iya, kalau diwujudkan Tuhannya kan dia nggak yakin. Iya, kalau diwujudkan Tuhannya kan manusianya harus tidak wujud dulu. Susah juga Ustaz meyakinkannya. Iya, karena memang manusia bila ingin ketemu wajah Allah, persyaratannya berat. Harus mati dulu baru hidup Tuhannya. Harus tidak wujud dulu manusianya baru wujud Tuhannya. Iya kan Bunda? Iya Ustaz. Ayo diceritakan Bunda dulu selama masih pencarian. Sejak kapan Bunda pencarian dulu? Sejak tahun berapa? Kalau masalah pencarian itu lama juga dari 2011. Banyaklah rintangan-rintangan yang dihadapi di situ. Siksaan bermacam-macam siksaan. Siapa diri kita sebenarnya nggak ada yang tahu. Iya, mohon saya potong dulu Bunda. Tentang siksaan tadi itu yang dimaksud siksaan yang bagaimana Kak? Karena yang saya pahami siksaan itu hanya ada di neraka saja besok katanya. Oh, ya Ustaz. Siksaannya gini, ketakutan, takut mati, takut hartanya musnah, takut anaknya dirampas gitu. Siksaannya gitu Ustaz. Maknanya serba takut di dalam menghadapi kehidupan. Intinya takut tidak jadi Tuhan ya. Iya, intinya gitulah Ustaz. Setelah kita mengenal rupanya inilah yang dinamakan siksa neraka itu, bukan neraka yang akan datang. Bagi yang mengerti. Anar itu kan api, ya kan?
Api yang abadi Iya. adalah api majusi. Api majusi yang ada di dalam setiap dada manusia. Bila manusianya masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Ya itulah api anar itu. Yang selalu panas di dalam hati manusianya. Karena manusia anti Tuhan. Iya enggak Bunda? Iya. Kan sekarang kan manusia cuma menghafal artinya wujud ada, artinya hayat artinya hidup. Tapi maknanya sama sekali nggak ngerti itu manusianya. Cuma sebatas dibilangkan aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Banyu Langit. Monggo salam santun kula. Nggih, Gus. Monggo apa ditambahkan pendapat tadi itu tentang manusia anti Tuhan. Manusia Silakan anti Kang Mas. Tuhan. Ayo Mas Banyu. Kang Gus, alhamdulillah, salam hadir, salam santun Gus selalu. Nambah nih Gus. Kang Ketika Siwanto, kita lihat secara keseluruhan dari sudut pandang Allah bahwa manusia itu ketika kita lihat orang lain ya, ketika orang lain bahwa pakemnya adalah manusia itu tidak bisa apa-apa. Jadi saya berbicara ngomong di ranah hakikat ya, bukan di ranah syariat. Iya. Ranah hakikat saya potong dulu Kang Mas. Saya potong dulu, mohon maaf. Kalau bisa on cam lah Kang Mas. Biar ada temannya di YouTube kan bisa kelihatan wajahnya di YouTube nanti kalau saya unggah ke YouTube. Kalau tidak keberatan, monggo. Monggo Pak. Ini akun kedua saya Gus. Kalau yang saya pernah sering hadir di live-nya Gus ini di akun satunya. Pak Mo ya ini. Bentuman. Oh Pak Bentuman. Alhamdulillah live. Alhamdulillah. Sehat ya selalu ya. Moga dilanjut Kang Mas. Tadi mohon maaf saya putus. Dilanjut. Oh, iya. Jadi gitu, Ustaz, kalau ini ranah hakikat bahwa manusia itu menyembah atau tidak, ya tidak ada apa ya, tidak ada usaha, tidak ada gimana. Jadi ketika manusia tidak menyembah juga ya itu adalah karena Gusti Allah belum mau menyembahkan gitu. Jadi laku sembah iki lakunya siapa? Memang bagi orang yang tapi kalau dilihat di ranah syariat ini bermasalah. Masa orang nggak mau nyembah itu nanti dihukum salah. Nah artinya ini ada tingkatan-tingkatannya, Gus. Jadi kalau memang dia itu masih di dalam wilayah Ainul Basyirah, dia itu masih ya artinya seorang hamba menyembah kepada Gustinya sudah gitu aja wes. Tapi ketika dia masuk ke wilayah Esa, wujud, ya tidak ada yang menyembah, tidak ada yang disembah, ya sudah itu. Adanya cuma satu itu aja. Memang benar dilihat dari sisi Ainul Basyirah, artinya ada yang menyembah, ada yang disembah. Benar itu. Tapi ketika lihat di level berikutnya, ini masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Katanya satu. Kok dua? Kok ada yang bisa menyembah, ada yang tidak bisa menyembah, ada yang disembah. Gitu.
Nah ini kan kalau dihitung-hitung kan ada dua, katanya satu. Ketika ada dua, berarti ada serikat, ada kerjasama antara Allah dan makhluknya. Iya. Nah ini kalau ditinjau di ranah syariat ini, wah sesat nih. Sing ngomongnya lagi sesat. Lah iya, makanya kalau kita berbicara itu ya kita tentukan dulu ranah apa ini. Kalau ranah syariat, oke, kita ngomong syariat, ya ngomong peke. Kalau orang nggak sholat itu ya dosa, gitu aja. Kalau orang nggak menyembah itu berarti tidak taat kepada Allah. Tapi kalau kita sudah ngomong hakikat dan kepada tingkatannya itu, ya sampai nggak bisa ngomong. Karena masih bisa ketika itu menuju wahdatul wujud itu masih bisa omong. Tapi kalau sudah berbentuk esa, apalagi yang bisa diomongkan? Esa kok satu. Ketika ada pembicaraan itu karena masih ada 1, 2, 3, 4. Ada nama itu juga karena masih ada 1, 2, 3. Tapi kalau sudah hanya satu, ya tidak ada nama lagi, tidak ada penyembahan lagi, tidak ada dan seterusnya. Gitu. Jadi nama Allah itu juga ya makhluk, nama. Nah, tapi kalau sudah tidak ada siapa-siapa, Allah itu sendiri, ya mau binati, ya mau manggil siapa dia? Dia mau memanggil siapa? Terus dia mau dipanggil oleh siapa? Ketika ada nama itu kan karena ada yang memanggil. Kalau sudah tidak ada lagi, ya apa yang perlu dipanggil? Itulah esaf. Jadi Memang saya kira kalau bicara hakikat ya ada runtutannya. Nah, di sementara misalnya Allah la ilaha illallah misalnya. Allah itu dia orang ketiga tunggal. Masih dia. Ini masih berarti di antara dua orang yang berbicara itu kalau dia itu jauh tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Nah, kemudian yang kedua adalah la ilaha illa anta. Hanya ada anta dan aku di sana. Ini masih syirik, Ustaz. Masih banyak. Nah, baru la ilaha illa ana. Kalau sudah aku Allah ya sudah. Yang lain tidak. Jadi pamo yang kedua tadi adalah zikir, seorang hamba tetap mengingat Allahnya. Kalau yang ketiga di atasnya lagi ya sudah fana. Zikirnya itu mengingatnya itu juga sudah tidak ada. Karena siapa yang bisa mengingat? Kalau manusia itu gaib. Bisakah sesuatu yang gaib bisa mengingat sesuatu yang nyata? Ya nggak bisa. Mungkin memang begitu. tergantung. Okay. Tergantung siapa yang gaib, siapa yang wujud. Jadi memang zikiran itu ada tingkatannya. Yang pertama zikir jahar. Kita masih menggema-gemakan di dalam lisan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun di dalam dada kita masih qalbun kafirin baitun nas, masih manusianya yang merasa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Manusianya yang masih merasa mengesahkan Allah. Akan tetapi bila mau naik lagi yaitu zikir sirri. Allah, 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 Allah. Naik lagi zikir sirrul asrar, sirrun fi sirri, merasakan adanya Allah, merasakan dekatnya Allah.
Yang terakhir fana'ul dzikri, ketika hancur leburnya zikir manusia, hancur leburnya manusianya, makanya adalah Allah. Inilah dulur papat limo pancer. Papat bali ejo ke uripe Allah. Bila manusianya sudah datang kepada Tuhannya, bila manusianya bersedia menjadi rasulnya Allah, maka itulah Islam. Kalau manusia belum mau jadi rasulnya Allah, ya belum Islam. Kenapa? Karena manusia belum menyerahkan kewujudannya, belum menyerahkan kekuasaannya, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya. Maka manusia masih menjadi rasul-rasulnya iblis, rasul-rasulnya hawa nafsunya sendiri, sehingga manusia anti Tuhan di dalam dadanya, kecuali yang wujud hanya dirinya sendiri. Iya kan Kang Mas? Alhamdulillah. Monggo yang mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada para sahabat yang sudah mengirimkan uluk salam di atas tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى